Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Salihin salihat, kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang ada di Masjid At-Tanwir, serta Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada kajian Ahad, kita memanfaatkan waktu duha. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mensyukuri waktu duha. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kepemimpinan dan kebangkitan umat dari oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibadah salat. Dalam kesempatan ini, mungkin ini sebagai alat bantu tayang supaya Bapak dan Ibu ada variasi, tidak hanya melihat saya, tapi bisa melihat materi. Kita akan membahas beberapa tema, ada 6. Yang pertama adalah tentang Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Kenapa disebut di dalam peristiwa Isra? Lalu kemudian apa kaitannya Al-Quran dan salat yang sering dikaitkan. Dan juga Isra ini bukan hanya perjalanan antar tempat, tapi juga antar dimensi waktu. Lalu salat ini adalah sebagai benteng diri kita secara pribadi dan secara komunal dari hawa nafsu, karena orang-orang yang menyepelekan sholat dia akan dikontrol oleh hawa nafsunya. Lalu yang kelima, kenapa sholat itu dan masjid menjadi value yang penting bagi struktur sosial masyarakat, karena nanti kita akan bisa mempelajari bagaimana pelajaran Isra dan Mi'raj ini merupakan hikmah dan pelajaran kepemimpinan sekaligus kebangkitan umat, baik di masa pasca Isra dan Mi'raj atau tentunya pada masa-masa hari ini, insyaallah. Tujuan kajian kita adalah setidaknya ada 6. Pertama, kita mengokohkan urgensi ibadah sholat menjadi ibadah satu-satunya yang tidak tergantikan. Ya, Bapak dan Ibu, kita sehat wajib sholat, sakit wajib sholat enggak? Wajib. Kita bermukim di suatu tempat wajib sholat, musafir tetap wajib sholat sekalipun ada diskonnya, ada rukhsahnya. Kita bisa berdiri wajib sholat, enggak bisa berdiri duduk, enggak bisa duduk berbaring. Dalam keadaan damai, aman, tidak ada kondisi tertentu wajib sholat. Dalam keadaan takut, perang, tetap wajib sholat. Jadi kita kukuhkan ini ibadah sholat ini menjadi ibadah yang luar biasa. Lalu yang kedua, apa hubungan sholat dengan Al-Quran yang nanti kita pelajari dari surat Al-Ankabut, ya. Dan ini tentu ada kaitannya karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab dan beberapa saat sebelum masuknya bulan Ramadan. Fungsi sholat tadi mencegah kemungkaran dan membentengi diri dari hawa nafsu. Serta yang terakhir yang paling penting pada kesempatan kali ini adalah pelajaran kepemimpinan, ya, leadership learning, juga tentang kebangkitan umat melalui Isra dan Mi'raj. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat yang terkenal ketika kita membahas Isra. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini dibahas secara definitif di 2 ayat. Yang pertama di perjalanan di darat, perjalanan di bumi, yaitu dijelaskan di surat Isra, dan nanti perjalanan di langit dijelaskan di surat An-Najm, ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut fakta perjalanannya seperti ini?
Kenapa tidak diperjalankan dari rumah misalnya? Kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung menghadap Allah? Tapi ada jeda dan ada transitnya. Dan yang perlu kita bahas adalah bahwa Rasulullah SAW ini melakukan perjalanan ini secara masyhur terjadi di bulan Rajab. Ya, tanggalnya juga ikhtilaf para ulama, tapi jumhur ulama mengambil tanggal 27 Rajab. Hanya tahunnya saja yang ada iskaliyat, ada problem. Sebagian menganggap terjadi di tahun ke-10 kenabian. Tetapi ini akan ada problem dengan meninggalnya Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu meninggal di bulan Ramadan tahun ke-10. Kalau tahun ke-10 itu terjadi Isra Mi'raj, berarti beliau masih hidup. Sementara dalam banyak riwayat disebutkan peristiwa ini adalah sepeninggal Ibunda Khadijah. Jadi mungkin lebih baik sebagai saran saja kita mengambil pendapat bahwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-11 atau 12. Jadi setahun atau 2 tahun menjelang hijrahnya Rasulullah SAW. Nah ini yang kedua, perjalanan Isra Mi'raj ini betul ya. Mungkin ada kaitannya dengan pelipur lara. Betul juga mungkin sebagai perjalanan dinas. Tetapi ada hal yang penting yang kita kasih note di sini. Ketika Allah menyebutkan Subhanalladzi asra, di sini bukan bi Muhammad atau bi Rasulillah atau bin Nabiyyi, bukan. Tapi Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi kapan seseorang dipanggil Allah? Ketika dia sudah totalitas menjadi hambanya. Dan pada saat itu kualitas Nabi Muhammad SAW jauh melesat, bukan hanya menjadi terbaik di antara manusia, tapi melebihi malaikat. Karena nanti perjalanan antar dimensi ini tidak hanya dibutuhkan kekuatan fisik, tapi juga ada kejernihan kalbu dan ada unsur-unsur metafisik. Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas pada perjalanan antar dimensi. Dengan kecepatan seperti itu mustahil itu dilakukan oleh manusia biasa. Nanti kita akan lihat. Ini yang pertama. Jadi status hamba Allah itulah yang menyebabkan beliau dipanggil Allah. Kalau seseorang sudah menyandang status hamba Allah, seluruh dunia mendustakan dia, santai saja. Seluruh dunia memusuhi dia, santai saja. Karena dia Allah yang punya, yang sanggup memuliakan. Tapi sebaliknya kalau statusnya adalah musuh Allah, seluruh dunia mensupport dia, Allah pun kalau tidak akan berkehendak tentu akan sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini paling penting. Yang kedua, status masjid nanti yang akan lebih dominan kita bahas pada saat membahas group value. Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram. Ini juga penting. Struktur Masjidil Haram itu terutama Ka'bah, karena masjid itu dulu yang membuat pertama kali adalah Nabi Adam. Jadi yang disebut masjid itu tempat sholat, bukan bangunan ya. Jadi tempat sholat itu masjid. Nabi Adam mungkin menggaris di situ, dan Nabi Ibrahim meninggikan bangunannya. Dalilnya di Ibnu Katsir menyebutnya di surat Al-Baqarah akhir juz 1 itu ya. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Jadi al-qawaid itu fondasi ditinggikan. Nah, kalau kita lihat struktur bangunan kotak yang tempat kiblat kita itu, Ka'bah, itu strukturnya tidak sama sisi. Jadi yang bagian utara, selatan, timur, barat itu tidak sama sisi. Di sini ada yang kalau digedein itu dia tidak kubus ya, tidak juga bujur sangkar, tidak juga kotak persis gitu ya. Nah itu kalau dibesarkan puluhan kali lipat, maka strukturnya akan sama dengan luasnya Al-Masjidil Aqsa, komplek Masjidil Aqsa. Jadi kenapa desainnya bisa sama persis? Karena yang memerintahkan sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menandakan urgensi dua masjid ini. Di lain waktu mungkin kita bisa bahas keterkaitan arsitektur Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, bagaimana
kita lihat interior dan eksteriornya, bangunan-bangunannya, mungkin itu lain waktu kita bahas. Tapi bahwa itu yang membuat adalah Nabi Adam, yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga merupakan amanah, karena pada saat Nabi Muhammad diperjalankan ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa sedang berada di dalam kekuasaan, ada yang mengatakan Persia, ada yang mengatakan sudah beralih kembali ke Romawi. Nah, ini pelajaran penting tentang visi masa depan Rasulullah SAW untuk mengembalikan Masjidil Aqsa dikelola oleh umat Islam. Nah, ini nanti pentingnya kita, terutama hari-hari ini sudah memasuki 126 atau 127 hari Israel melakukan genosid di Palestina. Sudah lebih dari 27.000 orang meninggal dunia. Kebanyakannya adalah anak-anak dan perempuan. Masih ada sekitar 8.000 orang yang hilang, artinya tidak diketahui, mungkin berada di bawah reruntuhan itu. Nah, ini berarti terkait dengan peristiwa yang terjadi ini. Amanah yang Allah berikan secara ideologis adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Lalu beliau berangkat ke atas dan sebagaimana kita tahu dalam banyak riwayat disebutkan perjalanannya sangat-sangat melebihi waktu normal, karena waktu normal perjalanan ke langit itu 1 hari, tapi beliau hanya menempuhnya dalam beberapa saat ya. Nanti kita akan bahas pada perjalanan multidimensi. Yang kedua yang tadi disebutkan kaitan Al-Quran dengan sholat. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Jadi 2 ini, baca Quran dan dirikan sholat. Ternyata kualitas membaca Al-Quran yang paling bagus adalah pada saat dibacakan pada waktu sholat. Mendengar bacaan Al-Quran paling bagus adalah mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca pada waktu sholat. Tentu dibaca oleh imam ya. Nanti jangan disalahartikan waktu sholat dia nyetel headset sendiri baca Quran sendiri, ya itu lain lagi ceritanya. Jadi baca Al-Quran itu boleh dilakukan kapan saja. Kita sambil nyetir mobil, sambil menunggu di halte, ibu-ibu mungkin sambil masak atau sambil menidurkan anaknya, sambil melakukan perjalanan, sambil lari pagi, mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran itu boleh. Tetapi kualitas yang paling tinggi membaca Al-Quran adalah pada saat dibaca saat sholat. Dan membaca Al-Quran pada waktu sholat itu tidak harus menghafal. Jadi pada saat kita sholat membaca Al-Quran, di depan kita mushaf, kita baca boleh ya, baik dipegang ataupun tidak. Nah, sekarang kan sudah ada standar ya, kita boleh membacanya. Kalau tidak punya, baca sendiri. Tapi untuk jaga-jaga sebaiknya tidak menggunakan mushaf digital. Mushaf digital itu kayak gini nih, smartphone. Karena dikhawatirkan kalau saya lagi baca mushaf tiba-tiba ada notifikasi ya, tergoda kita pencet, akhirnya kita tidak baca Quran. Jadi boleh membaca Al-Quran, tetapi diupayakan mushafnya. Kalaupun mushaf digital tidak ada aplikasi yang lainnya, gitu ya. Nah ini kembali ke sini. Allah menegaskan apa? Fungsi sholat itu adalah Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu dapat mencegah. Ini dia menarik ya. Berarti sholat ini tindakan promotif yang sekaligus tindakan preventif dari mencegah potensi keburukan dan kekejian. Apa bedanya fahsya dengan mungkar? Fahsya itu adalah jenis keburukan yang dilakukan secara diam-diam. Itu fahsya, fahisha. Tidak ingin diketahui orang lain, itu kekejian. Umumnya ketika disebut fahisha di dalam Al-Quran, konotasinya adalah pada perzinahan, perselingkuhan dan sejenisnya ya, hawa nafsu kurang lebih syahwat seperti itu. Tetapi fahsya itu keburukan yang biasanya orang menisbatkan pada dirinya dan tidak terkait dengan orang lain. Jadi ini maksiat egoistik
Yang maksiat kan saya gitu. Nah, itu fahsya. Ente jangan ikut campur. Nah, itu fahsya. Tapi nanti yang disebut mungkar itu adalah kemaksiatan, keburukan yang bukan lagi berpotensi merusak struktur sosial. Itu mungkar. Perzinahan awalnya fahisyah, tapi nanti kalau dibiarkan menjadi kemungkaran karena struktur sosialnya rusak. Ya. Mengurangi timbangan mungkin dianggap sepele, tapi ketika dibiarkan menjadi perilaku dan tradisi, maka dia menjadi kemungkaran. Maka dalam istilah di dalam Al-Quran atau hadis ataupun dalam fikih dakwah adanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kok bukan nahi fahsya? Karena susah kita mencegah nahi fahsya itu. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dicegah adalah kemungkaran yang berdampak secara struktur sosial. Nah, cara supaya fahsya itu tidak naik kelas kepada kemungkaran, maka lakukan dengan sholat. Orang yang sholatnya baik, maka dia akan menjadi benteng kuat bagi terjadinya fahisyah dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar. Kenapa? Karena sholat itu, dan sudah berkali-kali saya sampaikan di kajian Ahad pagi, bahwa sholat itu adalah zikir yang paling besar atau lebih besar dibanding ibadah lain. Karena kita memulai dengan takbiratul ihram, ya kan? Allahu Akbar. Kita rukuk juga Allahu Akbar, sujud juga Allahu Akbar. Dan mungkin kita juga tidak sadar kalau ditanya barusan sholat duha kita berapa kali bilang Allahu Akbar, mungkin orang tidak aware. Padahal kode-kode gerakan sholat kita adalah membesarkan Allah. Dan kalau kita lakukan secara real, maka betul-betul Allah itu akan menjadi besar dalam diri kita. Karena dalam sholat kita membaca Al-Fatihah yang diulang setiap rakaat, declare kita beribadah dan meminta kepada Allah. Lalu kita juga menghadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sholat kita dengan bersalawat langsung, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini mengurang saja, tempo hari sudah pernah kita bahas. Baik, ini yang tadi saya janjikan. Kita membahas Isra dan Mi'raj. Itu membahas perjalanan, seringnya hanya fokus perjalanan antar tempat. Padahal perjalanan antar tempat itu juga memerlukan waktu. Sehingga perjalanan antar tempat dan antar dimensi, waktu, ruang, jarak, dan ya yang diperlukan oleh seseorang dalam melakukan perjalanan. Dari mana kita bisa mengetahui peristiwa Isra Mi'raj ini perjalanan antar dimensi? Selain dari surat Al-Isra dan An-Najm, kita bisa melihat dari surat Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Al-Ma'arij, Dzil Ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Jadi Allah itu memiliki tempat-tempat naik turunnya malaikat dari langit itu banyak. Kalau bahasa kita, halte dan atau terminal pemberangkatan dan terminal ngetemnya atau masuknya Transjakarta itu berangkatnya dari mana, pulangnya kemana. Itu disebut dengan Mi'raj. Dan bukan hanya satu, makanya Al-Ma'arij. Nah, malaikat yang keluar masuk ke situ untuk ke bumi itu memerlukan waktu 1 hari. Jadi kalau malaikatnya berangkat subuh sampai ke bumi maghrib, berangkat maghrib sampai ke bumi subuh. Contohnya malaikat shift malam kita, bergantinya shift itu di subuh, ya. Malaikat shift malam sudah tutup catatan amal, serah terima sama malaikat pagi, ya kan? Dia berangkat melapor kepada Allah, baru sampai nanti di maghrib. Dan sebaliknya. Nah, artinya pada malam Isra dan Mi'raj itu terjadi waktu tidak normal, tidak reguler. Karena Nabi Muhammad berangkatnya kapan, Bapak dan Ibu? Dipastikan malam, karena subhanalladzi asra. Kalau berjalan itu yamshi, yusafir, itu safar biasa, berjalan biasa. Tapi kalau kata-kata asra,
Perintah Allah kepada Nabi Musa juga begitu. An asri bi ibadi. Kamu jalan malam, berarti keluar dari Mesirnya jangan siang-siang, ketahuan orang nanti. Jadi Bani Israel dibawa pergi oleh Nabi Musa dari Mesir itu juga malam, menggunakan kata-kata asri. Jadi kan berjalanlah di malam hari gitu. Maka Isra ini pasti terjadi di malam hari. Padahal siang juga bisa. Kenapa Allah lebih memilih waktu malam? Nah, ini waktu malam memang spesifik, lebih dipilih Allah dalam banyak hal. Turunnya Al-Quran juga di malam hari, perjalanan Isra dan Mi'raj juga di malam hari. Tapi kita fokus ke sini. Berarti kalau Rasul berangkat Isya, normalnya sampai ke tempat Mi'raj, baru sampai tempat masuknya langit itu kapan? Subuh kan, atau lebih sedikit? Karena kan kalau berangkatnya maghrib sampainya subuh. Kalau berangkatnya Isya ya lebih dikit lah, kurang lebih begitu. Dan ini beliau bukan hanya satu kali jalan, berangkatnya ke sana ba'da Isya dan kembali lagi ke bumi sebelum subuh. Berarti itu tidak normal. Saya ini ya buat hitung-hitungan ya. Jadi malaikat naik turun ke langit kan ke bumi itu kan begini. Malaikat yang tadi catatan amal kita, malaikat pembagi rizki, malaikat yang mencabut nyawa, malaikat macam-macam. Itu naik turun setiap hari itu butuh waktunya 1 hari yang kalau ditempuh manusia berapa tadi? 50.000 tahun, subhanallah. Sampai nggak kita itu misalnya? Nggak sampai. Nah itu sebenarnya supaya kita mikir kira-kira seperti apa sih. Jadi itu adalah kecepatan cahaya Bapak dan Ibu. Kecepatan cahaya itu kalau di rata-rata 300.000 km per detik atau 671 juta mil per jam. Itu perjalanan malaikat, melebihi kecepatan suara dan kecepatan manusia. Ya, kebayang ya. Dan ini perjalanan pulang perginya itu kurang dari 1 malam. Dan itu no problem karena yang memiliki jarak dan waktu itu Allah. Ya, tidak ada masalah. Nah, ini sekaligus kita juga akan berpikir itulah mengapa rahasianya kita diwafatkan tidak sama usianya. Coba kalau manusia itu kayak pabrikan gitu, lahir nanti meninggalnya pasti usia 65. Monoton hidup itu jadinya kayak gitu. Ya dipuas-puasin dulu karena dia tahu nanti usia 65 bakal mati kan. Itulah kenapa kematian manusia itu dirahasiakan. Ya kan? Karena manusia tidak pernah dibandingkan dengan orang lain. Dia akan diukur kebaikannya dengan dirinya. Nah, dibandingkan dengan orang lain itu nanti cara penggunaan nilai waktunya. Ada orang usia 40 tapi dia menggunakan 40 tahunnya melebihi orang yang 80 tahun. Ada orang usia 20 seperti Nabi Yahya, dia menjadi nabi ketika masih kecil. Ya kan? Nabi sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin, itu kan beliau satu-satunya nabi yang masih kecil diangkat jadi nabinya. Tapi kualitasnya ya. Nabi Ibrahim juga begitu. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl, diberikan kedewasaan sebelum waktunya. Jadi itulah yang disebut dengan relativitas waktu. Jadi waktu itu menjadi relatif karena yang mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mencepatkan waktu, bisa melambatkan waktu. Dan kita juga kalau ingin tahu waktu, mari kita lihat peristiwa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu disebut di dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi 25. Wala bisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Beliau itu tinggal di gua berapa tahun Ibu dan Bapak? 300 tahun plus 9 redaksinya. Kok tidak 300 atau 309? Karena maksudnya supaya kita tahu penanggalannya itu beda. Kalau dihitung dengan kalender matahari, Januari, Februari, Maret, itu 300 tahun. Kalau dihitung dengan penanggalan bulan, ya, Muharram, Safar dan seterusnya, itu 309. Jadi siklus per 30 tahun. Jadi kalau ibu dan bapak ditanya, ibu usianya berapa? Balik tanya, mau dihitung pakai kalender apa? Gitu. Itu siklus 30 tahun. Jadi kalau usia ibu masih dekat 30, itu plus 1.
Nanti kalau lebih 30 sampai 60 itu plus 2. Di atas 60 sampai 90 plus 3. Ya. Al-Fakir lahir 16 Januari bertepatan 25 Muharram. Itu terjadi cuma 30 tahun sekali. Gitu siklusnya. Jadi itulah mengapa 39, dan ini keluar fatwa terbaru dari Majelis Ulama ya. Menghitung zakat juga demikian. Kalau ibu-ibu menghitung zakatnya dengan Muharram Safar atau dikeluarkan setiap bulan Ramadan, itu zakat emas atau zakat profesi atau zakat perniagaan itu 2,5%. Karena kalendernya adalah kalender Hijriah. Tapi kalau menghitungnya dengan kalender miladia, kalender matahari, bukan 2,5 lagi, 2,57. Karena ada perbedaan hari. Zakat tabungan misalnya. Karena kalender tabungannya kan Januari ke Desember. Nah, itu bukan 2,5 lagi, 2,57. Nah itu nanti next time kita bahas. Ini ya saya bahas waktunya. Jadi kita lihat juga di surat As-Sajdah dan Al-Hajj. Allah menyebut inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Satu hari nanti di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ketika Allah menyebut sa'atan minan nahar, ya, berarti 1 jam di dunia, 1 jam di akhirat itu sama dengan berapa tahun di dunia? Kalau 1 hari sama dengan 1000, 1 jam sama dengan? Pagi-pagi Ustadz jangan diajak ngitung. Sudah sarapan ya. Jadi 1000 dibagi 24 berapa? 40 ya. Jadi 40 tahun itulah waktu manusia menikmati hidup di dunia. Lah, saya udah 70 tahun, sebentar. Menikmati hidup di dunia itu definisinya itu tidak pernah susah. Anak-anak yang masih muda pengenannya banyak, duitnya belum ada. Ya, itu umumnya begitu ya ngelihatnya. Begitu duitnya ada gitu ya, asam urat, kolesterol sudah tinggi gitu ya. Jadi kalau kondangan semuanya ada dia. Dilihatin doang, ujungnya ngambil air mineral sama colok, udah nggak makan apa-apa. Ya, padahal dia punya apa-apa. Yang lahap malah drivernya, sopirnya semua dari ujung ke ujung dimakan sama dia. Sementara bosnya dia ngeliatin doang, di ujung diambil colokan sama air mineralnya saja. Manusia menikmati kekuasaannya. Orang-orang zalim juga begitu. Sehebat-hebatnya diktator tidak bisa melebihi 40 tahun. Dan jangan dikira dia tidak stres ya. Itu next time kita bahas. Jadi relatif ya. Orang yang masuk penjara, orang baru akad nikah, itu 1 malamnya sama enggak? Mana lebih panjang rasanya? Yang masuk penjara. Nah, jangankan begitu, 1 hari di bumi ini beda dengan 1 hari di planet lain. Kalau ibu mau lihat nih, saya lihatin. Coba dilihat itu. Di bumi itu matahari terbit ke matahari terbit itu hampir 24 jam. Jadi enggak persis 24 jam, 23 jam 50 sekian. Yang menarik adalah kalau ada orang ngeluh udah dikasih 7 hari di bumi kurang, saya sarankan pindah planet saja. Itu di Venus itu kerja sehari libur sehari cukup itu. Karena matahari ketemu matahari lagi itu 243 hari. Artinya itu kerja sehari, libur sehari itu cukup di sana. Ya, capek nunggunya itu saja. Iya. Ini berarti relatif ya. Jadi kita kadang mengukur hari itu dengan satuan waktunya. Di Indonesia kita subuh ke maghrib kadang menjadi patokan waktu. Sementara di saudara-saudara kita di Eropa dengan di Australia itu beda. Kalau musim panas mereka panjang siangnya, kalau musim dingin yang panjang malamnya. Sehingga bulan puasa itu mereka betul-betul terasa. Dan itu hikmahnya kenapa sholat menggunakan kalender matahari dan berpuasa menggunakan kalender bulan. Kalau berpuasa menggunakan kalender matahari ya kasihan. Ya, berpuasa ada kalanya di musim dingin buat mereka, ada kalanya di musim panas. Saya pernah puasa itu sahurnya kurang dari jam 3, bukanya jam 10 malam. Nah, itu di utara Eropa. Nah, sementara nanti kalau kan makin dekat nih puasanya, nanti kalau sudah masuk Januari Desember orang Eropa yang enak. Nah, orang Australia giliran yang panas gitu. Nah, ini hikmahnya ada relatif dan
ibadah puasa menggunakan kalender bulan itu juga ada hikmahnya. Barangkali ada yang protes, kapan sih kita puasa, ganti aja Januari Februari, kan jelas nggak ada ikhtilaf, nggak ada ru'yat, nggak ada hisab. Loh kalau itu Januari kasihan, kalau puasa Januari kasihan orang Australia sedang panas-panasnya. Oh kalau gitu diganti puasa bulan Juni, yang kasihan bukan orang Australia, yang kasihan orang-orang Eropa Utara, Amerika Utara. Jadi ini hikmahnya, ada pergiliran ibadah puasa dengan waktu bulan gitu ya. Nah ini saya skip saja. Ini yang disebut waktu, peristiwa sejarah ini hadis sahih ya. Yusha bin Nun itu pernah menahan matahari. Jadi ceritanya begini, terjadi peperangan, Bani Israel itu akan memasuki Palestina karena mereka menolak di zaman Nabi Musa. Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Musa. Itu memimpin Bani Israel memasuki Palestina dan mereka nyaris mengalahkan di satu hari peperangan di hari Jumat. Lalu Yusha bin Nun memohon kepada Allah, ya Allah, besok hari Sabtu, hari kita tidak boleh melakukan apa-apa selain beribadah kepadamu. Mereka punya syariat namanya syariat Sabat ya. Sehingga berdoa, ya Allah, selesaikan pertempurannya hari ini ya Allah. Ya. Dan itu satu-satunya manusia di bumi ini yang diizinkan Allah menahan matahari. Jadi matahari jangan tenggelam dulu. Nah itu Yusha bin Nun. Kalau di kita menahan matahari nggak tutup bisa, kalau matahari nggak tenggelam, nah itu yang nggak bisa. Gitu. Jadi ini berarti relatif. Bayangkan kalau itu terjadi sekarang, matahari itu kan cuma satu, ya kan? Kalau dia harusnya tenggelam di Jakarta lewat ufuk Jakarta jam katakanlah jam 6 ya 6.17 gitu ya sekarang waktu maghribnya, ditahan, ndak usah lama-lama, 5 menit aja, itu yang harusnya terbit kan berarti tertunda juga kan. Nah itu nggak kebayang apa yang terjadi kalau seandainya itu terjadi seperti hari ini. Tapi ini pernah terjadi, yaitu pada masa Yusha bin Nun memasuki Palestina. Dan ini hadisnya sahih ya, hadis Bukhari dan Muslim. Nah saya ingin menyampaikan ini Bapak dan Ibu, perjalanan antar waktu itu menjadi relatif karena Allah yang berkehendak. Jadi saya ajak berpikir begini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau manusia itu perlu waktu berbulan-bulan atau sebulan setidaknya zaman itu. Kalau zaman sekarang mungkin cuma 1 jam, 1,5 jam dengan pesawat, tergantung kecepatan pesawat dan besarnya pesawat. Nah, lalu beliau transit di sana, sholat di sana, lalu pergi ke langit 1 sampai langit ke-7. Jadi langit itu 7 itu juga ada yang mengatakan eksak betul-betul 7, ada yang mengatakan itu cuman angka saja. Dalam riwayatnya juga bertemu dengan para anbiya. Dalam riwayatnya beliau juga melihat masjid-masjid, dan masjid yang paling tinggi di dunia ini letaknya di langit ke-7, disebut Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu ada setidaknya 70.000 jamaahnya setiap hari. Ya, jadi Masjid At-Tanwir nggak ada apa-apanya dibanding Al-Baitul Ma'murnya, 70.000. Ini juga ada nih 70.000 loh, dihitung di sini nih. 70.000, bayangkan ya. Dan Al-Baitul Ma'mur menjadi masjid tertinggi di dunia ini karena di langit ke-7. Di langit ke-7 itu ada yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidrah itu pohon. Di pohon yang tumbuh tertinggi di dunia ini adanya di langit ke-7. Dan disebut di surat An-Najm itu indaha jannatul ma'wa. Nah, sedikit lagi itu sudah sampai kepada surga yang nanti dijanjikan untuk manusia ya di bumi ini. Jadi surga itu tidak di bumi, tidak di langit, dia di atas langit ke-7. Nah, Rasulullah SAW hanya diantar oleh malaikat Jibril sampai mana? Sidratul Muntaha. Jadi sampai kepada perbatasan diizinkan malaikat Jibril. Dan itu bukan sembarang malaikat. Ini kalau kita ngebayangin, kita nggak tahu ya, itu yang disebut naik itu apakah begini, ataukah begini, ataukah seperti apa. Kalau kita ibaratkan naik harus begini, berarti Sidrah itu tempat yang paling tinggi.
melebihi Al-Baitul Ma'mur ya. Kalau Al-Baitul Ma'mur kan di langit ke-7 masjid. Naik lagi berarti ada pohon disebut dengan Sidrah. Sidrah itu pohon bidara atau pohon saja. Muntaha karena udah nggak ada pohon lagi setelah itu. Nah, Rasulullah SAW setelah itu tidak pernah dijelaskan kemana dan bagaimana. Artinya beliau itu ada unsur cahayanya. Karena begini Bapak dan Ibu, kecepatan malaikat tadi berapa? 300 km per detik. Ya. Kalau manusia kecepatan seperti itu udah kebakar. Nggak usah macam-macam lah. Kita ambil contoh. Bapak dan Ibu naik pesawat misalnya. Saya santai Ustaz, pesawat cepat. Bisa makan, bisa minum, bisa ketawa, bisa tidur. Itu di dalam. Coba Bapak dan Ibu naik pesawat tapi di sayapnya. Sampai nggak kira-kira? Sampai nggak? Karena kita objeknya berada di dalam ruangan, otomatis sarananya yang membawa kita. Ya. Tapi Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu jumhur ulama mengatakan fisik dan ruhnya. Dan perjalanannya beliau tidak dilakukan di dalam kapsul, tapi dilakukan dengan menaiki buraq. Berarti kan di luar. Dan kecepatan buraq ini adalah kecepatan melebihi kecepatan malaikat. Luar biasa. Dan hari itu malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad kecepatan regulernya ditambah. Karena regulernya apa tadi? Berangkat subuh sampainya maghrib, berangkat maghrib sampainya subuh. Berarti kan cepat sekali itu. Nah Rasulullah SAW berarti ada unsur cahayanya, betul. Dari mana kita tahu? Dari surat Al-Maidah. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi nur di situ ada cahaya. Dan cahaya itu bukan cahaya fisik, cahaya metafisik. Kalau cahaya fisik, manusia punya lampu itu kan cahaya juga, itu cahaya fisik. Cahaya metafisiklah yang menyebabkan beliau kecepatannya mengalahkan kecepatan cahaya. Dan dimensi itu melesat ketika beliau lepas dari Sidratil Muntaha. Karena beliau di situ berarti perjalanan. Jadi kalau udah saking cepatnya orang itu masuk antar dimensi. Sehingga beliau diperjalankan ke masa depan. Beliau melihat nabi yang tidak ada umatnya. Siapa? Ini nabi yang dibunuh sebelum umatnya mau mengikuti dakwanya. Kalau kita baca surat Yasin, nabinya bahkan 3. Fa'azzazna bithalithin. Itu kan 3 rasul diutus di surat Yasin itu. Tapi 3-3-nya dibunuh oleh umatnya. Bahkan ditambah dengan dai dari Aqsal Madinah itu, dari tepian kota yang mendakwahkan supaya ini mengikuti mereka, tapi dibunuh. Ada nabi yang umatnya 100.000, Nabi Yunus alaihissalam. Ada nabi yang umatnya banyak, Nabi Musa alaihissalam. Lalu Rasulullah SAW beliau bertanya, aina ummati, umatku di mana? Lalu beliau diminta berjalan, beliau melihat umatnya banyak sekali, senang beliau. Lalu beliau melihat di ujung sana ada cahaya, bertanya, ya Rabb, apa itu? Dijawab, itu adalah sab'una alfan min ummatika yadkhulunal jannata bighairi hisab. Itu ada 70.000 umatmu yang masuk surga tanpa hisab. Ini hadis ketika disampaikan, ada seorang sahabat namanya Ukasha, dia cerdas. Dia minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan saya termasuk orang yang masuk surga tidak dihisab. Lalu Rasul mengangkat tangannya mendoakan Ukasha. Yang lain baru enggak. Asik juga ya ini. Ya Rasul, saya juga. Tapi Rasulullah SAW tersenyum menjawabnya apa? Laqad sabaqaka biha Ukasha. Itu kan hadis terkenal itu ya. Jadi ada yang mengatakan hadis ini peristiwanya lain, tapi ada yang mengatakan munasabahnya pada saat Mi'raj. Ini ada 2 pendapat. Lalu ada lagi peristiwa. Jadi Rasulullah itu sudah sampai ke surga dan ke neraka. Sampainya mungkin ini juga ikhtilaf ulama, karena ada katanya surga dan neraka tidak pernah disambangi orang kecuali nanti. Tapi perjalanan ini berarti perjalanan yang sampai nanti dong. Beliau sudah diperjalankan di ujung. Jadi begini, Ashabul Kahfi itu juga pernah melakukan time travel. Beliau dimajukan Allah sampai ketemu cicitnya yang ke-12. Ya kan?
Betul ya? Ashabul Kahfi kan tidur di hari ini, ketemu sama cicitnya 300 tahun kemudian. Itu kan time travel. Dan ini memungkinkan Allah perjalankan kita. Dan sebagian para ulama mengatakan perjalanan ke depan itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan perjalanan ke belakang. Karena kalau perjalanan ke belakang itu membuat tidak adil. Jadi kalau time travel ini merupakan istilah, kalau perjalanan ke belakang itu orang bisa memperbaiki kesalahannya di dunia, itu tidak adil. Maka perjalanan ke depan itu fungsinya adalah agar manusia sadar bahwa dia perjalanannya masih panjang sekali. Dan itu kita tahu dari risalah yang disebut dengan Al-Alamin. Allah menyebut dirinya Rabbul Alamin, dan risalah kenabian itu disebut rahmatan lil alamin. Kenapa bukan alam? Alam itu satu versi dunia, atau dalam bahasa Inggris disebut universe. Kita bergaul dengan sesama muslim, non muslim, manusia, dengan binatang, bagaimana berinteraksi baik dengan binatang, dengan lingkungan hidup. Itu namanya risalah alam, belum alamin. Kita berinteraksi dengan bahkan dengan jin dan malaikat, itu ada aturannya dalam syariat kita. Ibu bapak tidak boleh, mohon maaf, istinja dengan tulang. Kenapa? Karena tulang makanannya jin. Makanya tulang jangan digunakan istinja. Kalau kita ada tulang belulang di rumah kita, ya kan? Habis makan tulangnya banyak, upayakan kita nyimpan sampahnya tidak di dalam rumah, dikeluarkan, karena itu makanannya jin. Kita masuk toilet, ada doanya kan? Supaya apa? Malaikat itu makhluk pemalu yang tidak mengikuti manusia ketika buang hajat dan ketika mendatangi istrinya, berhubungan sama istri. Tapi kalau malaikatnya tahu diri pergi, ada makhluk lain yang nongkrong di situ. Makanya kita perlu baca doa. Nah, sebelum masuk toilet baca doa supaya tidak disertai oleh al-khubuth wal khaba'ith. Tapi sekarang ada yang nggak mempan baca doa. Karena masuk toilet ada setan gepeng. Ini setan gepengnya ini. Anak-anak sekarang ini sudah baca doa tapi setan gepengnya dibawa, lolos dia. Itu kan setan-setan yang tidak terlihat. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu setan yang tidak terlihat. Kalau setan gepeng ya tidak mempan baca doa itu. Ya, jangan dibawa ini. Iya kan sekarang ada anak-anak zaman sekarang sampai masuk toilet pun dia bawa setan gepeng. Ya, ini berarti risalahnya adalah risalah al-alamin. Nah, yang disebut al-alamin itu apa? Alam bukan hanya satu begini, tapi alam yang dimensinya ke depan. Kita pernah hidup di alam arwah, kita akan hidup di alam rahim, dan kita pernah hidup di alam dunia seperti sekarang, akan masuk alam barzah, alam pasca kematian kita di dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu dibagi dua, didahului dengan kehancuran disebut dengan alam fana ketika sangkakala pertama dibunyikan, lalu terakhir adalah alam akhirat. Ini al-alamin. Jadi masa Rasulullah SAW itu sudah pernah sampai di paling ujung, di masa ke-6, dan beliau balik lagi gitu. Nah ini makanya ada, kalau bicara tentang ini kita akan khawatir saya disorientasi. Nanti next time kita bahas terkait dengan perjalanan ruh manusia setelah meninggalkan dunia, dan itu tidak ada ilmu yang pasti, tapi ada keterangan sedikit yang bisa kita tadabburi. Nanti kita lain waktu kita bicarakan. Karena waktu sudah semakin lama, ada dua hal lagi yang perlu kita bahas. Pertama, jadi sholat itu jadi benteng. Karena di surat Maryam Allah setelah menjelaskan nabi-nabi yang saleh, termasuk Nabi Ibrahim dan keturunannya yang disebut di surat Maryam lisana sidqin aliyya, Allah menjelaskan di ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Maka datang generasi setelah mereka adalah generasi yang adha'us salata wattaba'us syahawat. Jadi kalau ada generasi yang menyia-nyiakan salat, yang tidak perhatian dengan salat, yang mengabaikan salat, itu generasi yang pasti mengikuti hawa nafsu. Jadi salat itu benteng. Kalau ada penguasa yang syahwat kekuasaannya besar, periksa salatnya.
Kalau ada orang yang mengejar kekayaan tidak peduli dengan orang-orang miskin, periksa sholatnya. Kalau ada ibu yang menelantarkan anaknya, ada anak yang durhaka pada ibu ayahnya, periksa sholatnya. Nah ini dia kaidahnya, orang yang menyia-nyiakan sholat, dia akan disetir oleh hawa nafsunya. Itu ya. Oke, saya start lagi. Nah ini yang berikutnya adalah tentang group value dan masjid tadi. Kenapa Allah lebih menyebut tadi? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid. Ya, kita baca surat At-Taubah ayat 18 ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayat. Apa urgensi memakmurkan masjid? Yang dimakmurkan sesungguhnya bukan fisik masjidnya. Masjid hanya sarana. Yang lebih diutamakan sebenarnya adalah kemakmuran orang-orang yang datang ke masjid. Dan itu kemakmuran bukan kemakmuran materi. Kemakmuran materi ya, setelah ini ada program apa, boleh, tidak dilarang. Tapi yang utama orang masuk masjid adalah kemakmuran spiritualnya. Maka DKM itu disyaratkan apa di sini? Orang yang memakmurkan masjid syaratnya apa? Amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. 5 syarat jadi DKM-nya di sini. Orang yang 5 itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemakmuran spiritual, mempersilahkan orang-orang datang ke masjid. Dan itu kita langsung masuk kepada pelajaran terakhir, pentingnya manajemen masjid dan group value. Pelajaran yang terakhir itu pelajaran kepemimpinan dari sholat. Ini dia. Sholat wajib itu umumnya dianjurkan dilakukan secara sendiri atau berjamaah? Sama. Dan sholat pasti ada imamnya. Imam salatnya kualifikasinya khusus. Kalau makmum nggak ada masalah. Mohon maaf Ustaz, pencuri boleh sholat jamaah nggak? Boleh, asal setelah sholat jangan nyuri sendal. Ya. Pezina boleh sholat nggak? Boleh. Pemabuk boleh sholat nggak? Boleh, asal dia nggak mabuk pada waktu sholat. Siapapun orangnya yang akan sholat, welcome. Masjid tidak pernah tertutup untuk siapapun. Mau jenderal, mau mayor, mau kopral, tidak. Oh jenderal di baris pertama, kalau kopral di pojok belakang, tidak. Semuanya boleh sholat. Tapi kalau sudah bicara siapa yang memimpin sholat, nah ini lain nih. Karena pemimpin sholat kualifikasinya khusus. Aqra'ukum, yang paling fasih, paling banyak hafalannya. Kalau sama kualitasnya, yang paling alim. Kalau sama alimnya, yang lebih tua. Nah ini kan yang kenapa kok seperti itu? Karena dia mimpin sholat. Makanya menjadi rakyat itu siapa aja boleh. Tapi kalau jadi pemimpin rakyat, spesifik dia. Dan itu pelajaran sholat adalah pelajaran kepemimpinan. Nah Nabi Muhammad SAW ini ketika statusnya sudah total menjadi hamba Allah, maka Allah berikan fasilitas VIP. Dan kalau kita melihat pelajaran kepemimpinan, pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang memiliki orientasi global dan visioner. Jadi beliau setelah Isra dan Mi'raj itu bersurat ke raja-raja, ya, menyampaikan dakwah Islamiyah. Kan pada waktu itu sedang susah-susahnya, iya. Sekalipun kondisi internal susah, bukan berarti kita nggak mikir jauh ke depan. Kalau orang hanya mikirin masalahnya, orang itu tidak akan maju. Nah itu makanya kita berdoa kepada Allah kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu orang punya masalah. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Tapi kalau masalahnya dipikir terus, tidak akan maju orang. Mikir masalah itu kayak kita mau minum tuh, megang gelas, kadang diangkat, kadang ditaruh. Coba kalau dari sejak saya ngomong pertama saya pegang terus gelas, pegel tangan saya. Jadi dakwah ini harus berjalan, dan ini kita contohkan hijrah Rasulullah SAW itu ada 3 periode. Pertama meminta umat Islam itu pindah ke Habasyah. Kedua beliau sepeninggal Khadijah dan pamanda Abu Talib ke Taif, dan ini juga tidak berhasil. Lalu pindah ke Yasrib. Dan perlu diketahui Yasrib itu secara hitung-hitungan matematik juga tidak ideal.
Tanahnya memang subur, tapi ketahanan pangannya buruk. Manajemen ketahanan pangannya buruk. Ya, ekonominya dikuasai oleh Yahudi, ya, yang licik dan juga kapitalis sebelum ada ekonomi kapitalis. Lalu juga orangnya suka berperang di situ. Nah, maka dari itu kita bisa melihat kalau kita ingin bangkit, pelajaran yang paling penting adalah memperbaiki sholat. Nah, tadi di awal pembukaan ya, sholat adalah ibadah yang tidak bisa digantikan dan ditinggalkan. Tidak ada. Makanya orang meninggal dunia pun dia bukan diapa-apain. Setelah proses pemulasarannya selesai, dia disolatin. Masya Allah. Jadi sampai mayit pun disolatin. Hanya strukturnya, barisnya beda, sofnya. Dia ada di depan imam. Kita yang masih sehat, alhamdulillah, sholatnya di depan imam atau di belakang imam? Ada di sini yang mau sholat di depan imam? Kalau yang mau sholat di depan imam ya jadi jenazah dulu. Ya. Nah, ini pelajaran kebangkitan yang sangat penting. Maka leadership learningnya, kalau sebuah manajemen masjid sudah ada imamnya yang bagus, waktu sholatnya teratur, jamaahnya itu tertata, mendapatkan fasilitas kemakmuran spiritual, masuk sini adem. Jadi orang itu merindukan masjid, itu pertanda manajemen kebangkitan umat. Jadi kalau masjid, dan menariknya di zaman dulu, saya kembali kepada cerita tadi, saya akhiri mungkin beberapa menit lagi. Zaman Nabi Adam sampai zaman sebelum Nabi Muhammad, namanya masjid itu tempat sholat. Jadi kalau orang mau sholat dia harus kembali ke situ. Tapi ketika Rasulullah SAW itu ada mendapat keistimewaan, salah satunya adalah ju'ilat liyal ardu masjidah. Jadi sholat di mana aja boleh, tidak harus di masjid seperti ini. Mau di lapangan bola boleh, mau di halte bis, asal di haltenya ya, jangan di jalannya ya, tabrak nanti, atau di stasiun ya, atau di mall bahkan, atau di museum, asal dia memenuhi syarat suci, bersih dan tidak ada syubhat di situ, kita boleh melakukannya. Nah, kenapa? Masjid itu adalah energi transformasi dari ibadah mahdoh ke ibadah yang lebih luas. Orang yang sudah declare Allah Maha Besar, dia membesarkan Allah, tidak takut yang lainnya. Begitu dia Assalamualaikum, berarti dia siap menjadi duta, pembawa kedamaian, rahmat dan keberkahan hidup, bisa memelihara alam semesta. Itu ruhnya sebenarnya di situ. Orang yang sholatnya benar, nggak akan dia terpancing oleh fahsya dan kemungkaran. Orang yang sholatnya benar tidak akan dikontrol oleh hawa nafsu dan syahwat lainnya. Syahwat apapun, syahwat kekuasaan, syahwat harta, syahwat popularitas, syahwat apa saja dia bisa kendalikan karena dia terbiasa fokus latihan khusyuk di dalam doa. Dan terakhir adalah persepsi tentang kemenangan. Nah, ini kan juga kontestasi demokrasi di Indonesia yang tinggal ngitung hari itu umumnya membicarakan volume, ya, kalkulasi. Kemenangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan yang disebut al-fauz, ada al-fauzul azim, al-fauzul kabir, al-fauzul mubin. Al-fauzul azim yang paling banyak itu disebutkan itu terkait dengan orientasi kemenangan masa depan. Orang yang bisa taat kepada Allah dia menang. Kenapa sahabat Nabi ketika mau digantung dia mengatakan fustu rabbul Ka'bah, aku menang, padahal secara fisik dia mati. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Buruj itu Ashabul Ukhdud, itu kan jagoannya endingnya mati. Tapi kenapa itu disebut kemenangan? Karena awalnya mau dibunuh tidak bisa itu. Dibunuh dengan apa? Nggak bisa. Akhirnya rajanya nyerah, dikasih tahu, gampang baginda raja kalau mau bunuh saya. Anda kumpulkan orang, Anda sebutkan Bismillahirrabbilghulam. Beliau kumpulin orang aja, dipanah itu nggak mempan, nggak bisa. Dianggap dusta. Oh enggak, Anda kalau mau membunuh saya, ucapkan Bismillahirrabbilghulam supaya orang-orang itu dengar semua, saya pasti mati. Karena yang mencabut nyawa saya bukan Anda, tapi Allah. Begitu
Panah itu, Bismillahirrabbilgulam, dipanah itu gulamnya, mati gulamnya. Tertawa terbahak-bahak dia karena dia merasa menang. Ternyata apa yang terjadi? Orang-orang di depannya tahu, ternyata yang mematikan dan menghidupkan adalah Rabbul Gulam. Maka itu yang terjadi. Kemenangan itu tidak selalu harus dihitung-hitung materi. Karena kemenangan nilai, logika dan qanaah itulah yang menjadi orientasi. Maka pesan Allah kepada Nabi Muhammad ini, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajah. Wahai Nabi Muhammad, engkau sabar dengan teman-temanmu, dengan sahabatmu yang menyeru kepada Tuhanmu di pagi dan petang hari. Dalam komunitas ini pasti ada orang yang salah. Tapi kalau kita bersabar dengan mereka, manusia yang mukmin itu ada kelemahannya. Kita bisa toleran dengan mereka dulu sebelum toleran dengan lain. Insya Allah kita akan memasuki kemenangan yang seperti ini. Ini slide terakhir saya, Bapak Ibu. Kemenangan politik atau kekalahan politik itu siklus. Kemenangan militer, kekalahan militer itu juga siklus. Kemenangan budaya dan sosial itu juga siklus manusia. Kemenangan ekonomi, saintifik dan lain sebagainya itu siklus. Dulu pernah dunia dikuasai oleh orang berkulit hitam, Firaun menguasai dunia. Ya, siklusnya hari ini yang berkuasa adalah orang berkulit putih. Kalau itu dilihat dari kulitnya. Ya, dulu orang pernah yang namanya jaya kalau membangun gedung-gedung tinggi. Hari ini yang namanya menguasai dunia kalau dia menguasai teknologi informasi dan telekomunikasi. Dan ini adalah siklus kehidupan. Tidak menjadi standar bahwa kemenangan harus seperti itu. Turki Utsmani ketika runtuh di 100 tahun yang lalu, karena ini kebetulan tahun 24 ya, 1924. Jangan dianggap bahwa umat Islam sudah tenggelam dan tidak punya peran apa-apa. Itu siklus politik dan kekuasaan berakhir, tapi peran keilmuan, peran sosial, budaya dan hari ini dimanapun kita pergi, di situ ada adzan dikumandangkan. Kalau tidak percaya, kemana kita pergi hari ini, di situ ada yang sholat. Dan mudah-mudahan pelajaran sholat ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Bapak dan Ibu, hari ini mau jalan ke selatan pasti ada umat Islamnya, mau jalan ke barat pasti ada umat Islamnya, mau jalan ke timur pasti ada umat Islamnya. Ini boleh kita sedih dengan yang kita alami hari ini di Indonesia, krisis ekonomi, krisis politik, mahalnya demokrasi ya. Kalau mau nyalon harus punya uang segini misalnya, kita nggak perlu sedih karena itu bagian yang nanti akan kita lalui dengan catatan kita mau memperbaiki sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita mengantar kita tercegah dari perbuatan fahsya dan mungkar dan bisa menghadirkan pemimpin yang terbaik di antara orang-orang baik. Aku qauli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Cukupkan sekian. Saya kembalikan kepada pembawa acara untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.